Wah guys, gue lagi bosan banget nih. Ngapain ya yang seru? Ya Sun ya, apa nih ya? Gue juga lagi bosen nih. Ribut banget anjir. Kan abis luas kan kita liburan. Mau jalan-jalan nggak sih? Jalan-jalan kemana yang seru nih, Ton? Bandung, mau nggak Bandung? Ke Bandung. Bisa nggak, Ton? Yodo, Bisa nggak Ton? jauh banget. Gue aja dari Depok ngos-ngosan, apalagi ke Bandung. Ya elah, kan pakai ini Ton, kereta. Sekarang kan ada kereta cepat. Emang udah jadi ya itu yang di Bandung Jakarta. Oh iya ya udah jadi, Cok. Bahkan sekarang udah ada websitenya. Namanya Kereta Cepat. Kereta Cepat Lintar. Masa ya? Bagi dong websitenya. Ada nggak? Nih, linknya gue kasih. Mana? Udah. Coba lihat. Ini udah ada nih, Dok. Wih, keren juga Con nih website. Penjelasannya iya detail, juga. menarik lagi. Ini aja tuh website yang keren ini. Iya. Terus coba gue lihat deh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, jadi sekarang kami akan mempresentasikan hasil dari website kami, yaitu kita memilih transportasi kereta cepat, dan nama dari website kami itu Kereta Tarumanegara. Oke, jadi sekarang yang pertama-tama kita bisa lihat itu di navbar dengan background warna merah. Kemudian juga ada logo di sebelah kiri, logo Kereta Tarumanegara. Kemudian juga ada di sebelah kanan ada 3 menu, beranda, kereta, dan juga galeri. Yang dimana jika kalau kita klik beranda, maka akan menuju ke halaman beranda. Dan kalau kita klik bagian kereta, maka akan menuju ke halaman kereta. Kemudian jika kita klik pada galeri, maka akan menuju ke halaman galeri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bena ya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fasilitas selanjutnya, yaitu carousel foto yang ada di website kami. Carousel foto ini bisa kita lihat, dan dari sini kita bisa melihat gambar-gambar kereta cepat yang ada, dan kita bisa menekan tombol tanda panah ke kanan ataupun mungkin ke kiri. Itu bisa melihat kereta-kereta yang ada, dan juga ada titik 3 yang dimana itu menunjukkan mengenai foto-foto carousel foto-foto yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anthony. Pada bagian about us di sini bisa dilihat kita ada menambahkan paragraf yang berisikan informasi mengenai website kita. Habis itu ada search bar yang ketika kita ketikkan keyword maka dia akan memunculkan jenis kereta seperti Shanghai Maglev. Maka dia akan memunculkan Shanghai Maglev. Atau bisa ketika kita ketikkan angka A, maka semua kereta yang mempunyai A itu akan muncul seperti ini. Dan ketika kita hapus lagi, dia akan mengecil. Sekarang saya akan melanjutkan bagian saya untuk menjelaskan about the trains. Jadi di about the trains ini ada dari nama keretanya di bagian atas, dan juga gambar kereta di bagian kiri, dan juga penjelasan achievement yang sudah didapatkan oleh kereta tersebut atau tempat dari kereta tersebut. Untuk details lebih lengkapnya kita bisa pencet tombol details untuk melihat gambar kereta itu yang lain ataupun lokasinya, penumpangnya, tiketnya, dan juga kecepatan dari kereta tersebut. Kita bisa mencet details lagi untuk menutupnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vincent. Di sini di galeri ada terdapat beberapa foto yang jika kursornya didekatkan ke di antara foto tersebut akan memberitahukan nama-nama foto tersebut yang diberi destinasi, rute, kemitraan, interior, dan juga stasiunnya. Dan jika kalian ingin mencari destinasi, Anda bisa menekan foto tersebut. Baik, selanjutnya kita langsung menuju ke bagian paling bawah, yaitu pada bagian footer. Kita bisa melihat
ada lambang kereta cepat Tarumanegara, yaitu lambang website kami, dan di sini ada kelompok ngoding kami yang berisikan data, nama, dan NPM dari masing-masing anggota kami, dan juga di bawahnya terdapat sosial media, yaitu ada Instagram, Facebook, dan lain juga. Dan juga pada bagian alamat, kita bisa melihat alamat dari kelompok kami, yaitu alamat mengenai ke Tarumanegara. Jadi pada website ini sudah terdapat fasilitas responsif. Jadi responsifnya itu akan aktif ketika kita mengecilkan layarnya sehingga menyentuh responsif tertentu, breakpoints tertentu. Jadi ketika di sini ada dimensionnya kan 1500, ketika kita kecilkan menyentuh angka 900-an, maka navbarnya tadi yang di pojok kanan atas akan berubah menjadi burger list seperti ini. Dan kita kurangi lagi, maka dia akan menyesuaikan layout berdasarkan breakpoints yang kita tentukan. Bisa dilihat di sini, pada about the trends, kolomnya menjadi 2, dan pada galeri, gridnya akan berubah, begitu juga dengan footer. Kolomnya menjadi 1. Lalu pada bagian navbar, burger list-nya tadi bisa kita pencet dan akan pop up navbar dari arah kanan. Nah, di sini terdapat navigasi yang berisi beranda, kereta, dan galeri. Dan ketika kita pencet, maka dia akan scroll ke bawah sesuai dengan arah yang kita tentukan. Misalnya galeri, kereta, dan lain sebagainya. Ketika kita pencet icon X, dia akan menghilang kembali. Oke, itu saja fasilitas dari responsif. Sekarang saya akan mengembalikan ke codingan ke teman saya, Aldo. Oke, sekarang kami akan menjelaskan tentang isi code dari semua fasilitas yang udah disebutin, yaitu yang pertama navbar. Oke, di sini kita pertama itu bikin class header, yaitu biasa, terus container, header main, terus logo. Kemudian kita bikin pertama itu kita div class-nya dulu, div class si logo, terus kita masukin image source-nya, yaitu ya sesuai dengan directory kita. Terus div class open nav menu, itu buat nanti kita gunain di JavaScript. Terus ada menu overlay, nav menu, close nav menu, terus juga ada listnya berbentuk list, menu item, kemudian ada kereta, menu item lagi, galeri. Oke, terus di bagian CSS untuk mengatur tampilan dari navbar, yaitu kita kasih untuk semua header positionnya absolute dengan width-nya 100%. Terus juga ada lanjut lagi ke header bagian list style kita kasih non, margin 0, padding 0, line height 1.5. Kemudian untuk bagian logo kita bikin display-nya flex, line item saya di center, terus juga logo yang kereta Tarumanegara itu kita kasih width ukurannya itu 100 px. Kemudian ada header dan nav menunya kita padding 0,25 px. Kemudian di header mainnya kita kasih background color itu yang warna merah, kita kasih warna merah, display-nya flex, terus juga ada menu, di setiap menunya kita kasih display inline block margin left 30 px dengan positionnya relatif. Kemudian juga di header menu di menu item kita kasih display block padding 15 px, font size 15 px, color warna putih, text transform uppercase, font weight 600, transition-nya all dan 0.3 as is. Kemudian header di open nav menu HT14 ya, kurang lebih kita atur sendiri nanti. Terus di header open nav menu span-nya, position-nya relatif dan lain-lainnya. Header open nav menu span before, header open nav menu after-nya juga ntar kita atur.
Kemudian lanjut terus sama ini nav menu, buat nav menu, header close nav menu, buat header close nav menunya. Oke, lanjut ke JavaScript. Untuk JavaScript itu kita pakai DOM, dokumen object model, itu kita query selector, si elemen open nav menu, ini dan lain-lainnya, select ada yang close nav menu, dan lain-lain semuanya. Terus juga kita add event listener, jadi kalau kita klik ada open nav menu, kalau kita klik lagi close nav menu. Dan juga menu overlay, kita pakai add event listener. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Benaya. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai carousel foto yang bisa dilihat. Pertama kita lihat dulu di bagian HTML. Kita mengatur bagian image itu di bagian itu yang ada pada my slash feed, itu dari situ sampai ke bawah, dan itu ada tulisannya main visual 1 untuk foto 1, main visual 2 untuk foto 2, dan main visual 3 untuk foto 3. Semuanya ukurannya, stylenya kita pakai width 100% semua, dan di bawahnya terdapat bagian untuk mengatur tombol untuk mencet kanan dan ke kiri, itu bagian ref untuk ke kiri atau selanjutnya, yaitu next untuk selanjutnya yaitu ke kanan. Dan kita juga bisa melihat pengaturan mengenai 3 dot yang ada di bawah foto carousel, diatur di sini, yaitu ada 3 dot, dan ini kita menggunakan current slide, dan selanjutnya kita akan membahas juga melalui JavaScript. Pada JavaScript ini di sini ada toggle pop-up, itu untuk menampilkan atau menyembunyikan pop-up dengan mengubah kelas CSS. Selanjutnya kita ada let slide index, ini untuk menyimpan indeks yang sedang ditampilkan juga. Selanjutnya di bawahnya ada function plus slide. Plus slide ini sebenarnya untuk menggeser slide maju atau mundur yang tadi kita gunain saat ada next dan previous slide. Nah, selanjutnya ada current slide, karena itu slide sebelumnya atau yang kita atur indeks slide secara langsung. Dan ini ada function show slides. Function ini digunain untuk menampilkan slide dengan indeks n. Nah, ini mengatur tampilan slide dan mengubah kelas CSS aktif pada dot yang sesuai. Jadi tadi mengatur 3 titik dot yang ada. Jadi pada bagian about us, pertama-tama kita bungkus dulu semua elemen HTML-nya dengan div class about us. Habis itu di sini ada search box. Search box itu berfungsi sebagai kotak untuk mencari keretanya. Di atasnya ada div app kereta, itu merupakan aplikasi kereta, merupakan aplikasi Angular untuk membuat halaman webnya interaktif. Controllernya juga disebut sebagai controller, mengelola data dan berkomunikasi fungsinya. Habis itu ada list dengan ng repeat kereta in hasil. Habis itu ada format-formatnya. Habis itu ada if show result message, tidak ada hasil pencarian. Jadi ketika keywordnya salah atau tidak ada huruf yang mendukung nama keretanya, maka dia akan regenerate tulisan tidak ada hasil pencarian. Oke, lanjut ke scriptnya. Nah, di sini ada app Angular modul kereta. Terus ada controllernya, controller berfungsi untuk mengendalikan Angularnya. Scope berfungsi untuk menyimpan database-nya. Di sini ada serinya, kecepatan, penumpang, tiket, dan lain sebagainya. Itu kita input supaya Angular mendapatkan data dari keretanya. Habis itu ada scope function yang berfungsi untuk mencari keyword yang kita berikan. Habis itu ada is white space search ketika tidak ada
keyword yang ada di kotak pencarian, maka tidak akan ada hasil. Kalau misalnya dihapus kotaknya, maka dia akan blank space seperti semula. Habis itu ada scope hasil tadi, terus ada function kereta. Kalau misalnya fungsinya berhasil, maka dia akan mencari function tersebut. Segitu dulu dari penjelasan code Angular. Selanjutnya saya akan kembalikan ke teman saya Jason. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang bagian saya yang about the trains. Kita balik dulu jadi ke atas. Nah, ini ada code HTML-nya ya. About the trains untuk tulisannya div UL, terus ini kan ada gambarnya ya. Ada gambar satu, ada yang gambar yang kedua juga. Gambar yang kedua ini kan ada di dalam div class yang pop up text. Jadi pop up text itu yang kalau dipencet dia keluar. Jadi ini gambar yang kedua. Nah, untuk gambarnya ini sendiri dia akan ke show-nya itu kita pakai JavaScript. Coba. Ini ada .toggle show. Jadi ketika ditekan maka CSS-nya yang di bagian sini cari dulu. Nah, baru dia menjadi visible, jadi bisa dilihat. Kalau nggak sebelumnya kan tidak kelihatan. Terus ini juga ada animasinya. Lalu di sini juga diatur pakai item content. Nah, di item content ini di CSS-nya kita atur supaya dia justify content. Mana ya? Bentar. Nah, yang ini. Jadi ini tuh supaya dia sejajar urutannya kiri kanan begitu. Lalu di sini jadi ketika kita klik maka akan keluar, lalu kita bisa tutup lagi strong ini supaya tulisannya itu lebih tebal ya. Jadi kurang lebih sama semua sih seperti itu sampai bawah. Sekian yang dari bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Vincent. Jadi di bagian galeri itu terdapat ID galeri itu sebagai sebuah kontainer untuk galeri dan atau konten lainnya. Di bagian kelas hobi itu sebagai atribut buat jadi judul, dan di bagian kelas konten itu sebagai yang kontainer yang berisi gambar-gambar dan judul-judul di galeri. Di bagian kelas title box itu adalah main div dengan sebagai wadah untuk judul setiap gambar dalam galeri. Dan kita akan masuk ke bagian CSS. Di bagian pertama itu terdapat konten title box. Kita akan membuat konten kosong yang isi dalamnya terdapat ketinggian, lebar, dan posisinya dibikin menjadi absolut dengan besar 100%, warna background putih, dan z-index itu digunakan sebagai title. Index yang di bagian z-index itu untuk tumpukan elemen. Bottom 10 padding bisa dilihat. Di transportasi Y, translate Y itu mengubah posisi vertikal elemen. Jadi yang dari tengah itu digeser ke paling bawah di bagian pojok kiri. Habis itu cursor pointer digunakan untuk untuk mengarahkan kursor menuju ke gambar yang akan menampilkan sebuah tulisan yang seperti galeri foto, atau yang lain-lain. Ya. Baik, selanjutnya pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai footer yang telah kami buat. Bagian footer yang telah kami buat, pertama kita bisa lihat di bagian HTML. Di situ ada image source-nya,
Image source-nya itu bagian untuk logo kereta cepat Tarumanegara. Di situ image source-nya dari situ, dan juga di bawahnya ada tulisan untuk kelas 2 itu berisi ngoding developer yang dimana itu adalah nama dari anggota-anggota kelompok kami dan juga ada NPM-nya. Selanjutnya di bagian div kelas selanjutnya ada mengenai sosial media. Sosial media ini berisikan beberapa lambang-lambang yang bisa dilihat di website. Itu adalah lambang beberapa platform sosial media yang ada Instagram, Facebook, dan juga ada Line. Dari situ bisa kita lihat lambang-lambang sosial media yang ada. Dan selanjutnya ada di kelas ketiga, itu adalah alamat yang dimana itu menampilkan alamat yang telah kami cantumkan di website kami. Selanjutnya untuk bagian CSS, kita bisa lihat di sini displaynya grid itu untuk mengatur warnanya juga ada warna backgroundnya seperti pada umumnya yaitu merah dan ada warna putih untuk tulisannya. Kita menggunakan justify items itu untuk yaitu center dan align items-nya itu center. Di situ ada footer 1, 2, 3 yang tadi kita bisa lihat dari HTML. Di sini kita atur padding-nya itu 20 pixel semuanya. Nah, untuk footer satu image-nya itu width-nya kita pakai 250 pixel dan padding bottom-nya ada 10 pixel. Lalu ada footer bawahnya lagi, ada font weight-nya 300, yaitu untuk yang di bawah, dan juga ada line weight-nya 25 pixel dan font weight-nya juga sama 300. Untuk footer H1 yang dimana itu menggunakan font size yang large dan juga padding bottom ada 7 pixel dan font weight-nya bolder. Untuk footer 2 juga sama, kita bisa mengatur lewat sini juga. Dan selanjutnya ada yang untuk sosial media, yaitu ada display-nya inline dan color-nya white. Dan dimana nanti lambangnya yaitu putih. Untuk footer 3 juga teks lainnya kita menggunakan N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Stefanus Antoni. Jadi pada bagian website ini yaitu responsif, bisa dilihat fungsinya ketika kita kurangi width dari websitenya, maka dia akan menjadi seperti ini layoutnya. Pertama-tama mungkin saya akan mencontohkan satu dulu pada galeri. Ketika awalnya itu kita memakai display grid, habis itu pada galeri konten, yaitu div yang membungkus kotak-kotak kecil ini, kita menggunakan display grid. Dan karena kita menggunakan display grid, maka grid template areas bisa dipakai. Grid template areas itu merupakan salah satu nilai pada CSS yang mengatur kolom-kolom dari website itu sendiri. Jadi bisa dilihat di sini ada 4 kolom sebenarnya. Pada di width yang normal, width website yang normal ada 4 kolom seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kita hitungnya seperti itu. Tetapi pada di bagian responsif terus pertama-tama kita juga bisa mengatur width-nya, kapan dia itu bisa dipecah dan sebagainya. Ini di bagian header kita ingin mencari pada galerinya. Nah, pada di bagian galeri itu terdapat grid template areas juga, tetapi kita mengatur nilai dari grid template areas-nya itu menurut layout dari width-nya. Bisa dilihat di sini, sekarang width-nya itu ada, maksudnya kolomnya ada 2. Kita bisa ngitungnya sini 1 dan 2. Karena kita mengubahnya di media max width 768px, jadinya pada saat layar 768px, fungsi ini tuh hanya bisa terjadi di width dengan max width 768px. Tetapi ketika dia di atas 768, dia akan berubah lagi layoutnya seperti di awal. Jadi seperti itu cara kerja dari fungsi responsif. Jadi kita
bikin CSS dulu di luar Max Suite-nya. Habis itu kita bikin CSS khusus untuk Max Suite untuk menggunakan responsive. Sekian dari saya. Terima kasih. Presentasi dari website kami yaitu KC Universitas Tarumanagara. Kami dari kelompok ini mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu dan maaf jika ada kesalahan kata dari omongan kami. Terima kasih.